Ya, shalom, saudara kasih dalam Tuhan, pemirsa Smart Church dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa dengan saya. Terlebih dahulu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rudi Kusnadi. Saya melayani di GBI Res, ya lebih tepatnya di Karawang. GBI Res, Res itu nama sebuah tempat lokasi, ya. Saya melayani di sana dan terima kasih untuk tim Smart People Church yang sudah memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, di mana suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, ya. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Mari Tuhan sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini. Sampaikanlah siang hari ini kepada jemaat dimanapun berada, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Dimanapun saudara berada, ya pada siang hari ini mari izinkan saya untuk memberikan sebuah pelajaran atau pengajaran yang didasari dari satu ayat, yaitu 1 Korintus 13 ayat 13, di mana di ayat tersebut dikatakan bahwa uh, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang terbesar, ya, ayat itu menyebutkan bahwa kasihlah yang terbesar. Nah, dari satu ayat itulah kemudian saya membuat menjadi 4 bagian, 4 tema, khotbah, ya. Saya pecah menjadi 4 bagian tema khotbah tentang kasih Tuhan dan tentang iman dan tentang pengharapan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini di sesi yang pertama, saya ingin membagikan satu pelajaran tentang di mana kasih adalah akar. Love is root, ya. Kasih adalah akar, kasih adalah dasar. Dan saya akan memulai dengan satu pertanyaan, di mana menurut saudara apa frustasi itu? Ya, apa sih frustasi itu? Nah, menurut saya frustasi adalah di saat kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita gagal dalam mengerjakannya. Dan kemudian kita menjadi stres, ya. Nah, kapan kita merasa frustasi? Kita merasa frustasi di saat kita tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita, tetapi ketika kita mencoba melakukannya, kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Nah, dan itulah yang dialami oleh banyak orang percaya di hari-hari ini, di mana kita belajar tentang kebenaran. Semakin kita belajar tentang kebenaran, semakin kita banyak tahu tentang apa yang harus kita kerjakan di dalam keseharian kita. Tetapi pada kenyataannya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi di mana kita gagal dalam melakukannya, ya. Dan ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan tentang satu hukum di mana, yaitu ada hukum yang namanya hukum sebab akibat, di mana kita harus berfokus bukan kepada akibat, tetapi berfokuslah kepada sebab. Contoh, saudara setuju dengan saya bahwa kenyang hanyalah akibat? Saya ulang, saudara sependapat dengan saya? Kenyang itu adalah akibat. Kalau saudara ingin kenyang, maka makan adalah solusinya. Setuju ya? Nah, contoh lain di dalam Injil Yohanes pasal 15 firman Tuhan bilang begini, berkata bahwa ranting itu bisa berbuah akibat menempel pada pokok anggur. Nah, tapi sementara ada banyak orang percaya hari-hari ini berkata, saya ingin berbuah, saya ingin berbuah. Dan pada akhirnya kita berupaya mencoba berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada hari kita gagal, karena ternyata kita nggak sadar bahwa ternyata buah hanyalah akibat. Ya, dan penyebabnya adalah ketika kita melekat pada pokok anggur, maka akibatnya kita akan menghasilkan buah. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus ingatkan saya satu ayat di dalam surat Roma 11 ayat yang ke-16. Surat Roma 11 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Jikalau roti surung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus." Nah, kalimat selanjutnya yang berkati saya, "Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus." Saudara sepakat dengan saya kalau akar itu adalah sebab buah.
hanyalah akibat. Ya. Nah, agama tanpa disadari selalu menekankan dan mengabaikan akar, ya, menekankan buah, tetapi mengabaikan akar. Nah, semua agama selalu menekankan berbuah, buah, tetapi ternyata agama gagal untuk mengajar bahwa ternyata buah itu harus didahului oleh akar. Maka tidaklah heran banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya menjadi frustasi dibuatnya. Nah, sekarang coba saudara lihat slide berikut ini, ya. Menurut saya, iman, kekudusan, dan pengharapan, bahkan keradikalan dan ketaatan ternyata hanyalah buah. Ya. Nah, sementara ada banyak orang percaya berfokus untuk beriman, untuk hidup dalam kekudusan, untuk memiliki pengharapan, ya, untuk hidup dalam keradikalan, untuk hidup dalam ketaatan, dan kita frustasi dibuatnya. Karena kita nggak sadar bahwa ternyata itu semua hanyalah buah. Ya, kalau saudara fokus kepada akar, maka otomatis itu akan dicapai. Ya, jadi jangan berfokus kepada buahnya, tetapi berfokuslah kepada akarnya. Nah, kalau akarnya kudus, maka cabang-cabangnya kudus, buahnya pun kudus. Setuju ya? Nah, kalau akarnya pahit, maka cabang-cabangnya pahit, buahnya pun pahit. Nah, saya diingatkan pada satu ayat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-17, ada hal yang membuat saya sadar di dalam surat Efesus 3, ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, saya tertarik dengan ayat selanjutnya. Sehingga, apa saudara? Oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, berdasarkan ayat ini, ternyata ada satu poin penting yang akan saya dapatkan di sini, ternyata bahwa kasih itu adalah akar. Saya ulang, kasih itu adalah akar, adalah dasar. Ya, tentu kita semua tahu, saudara tahu ya, bahwa sebuah bangunan itu kekuatannya bukan ditentukan oleh tembok, oleh dindingnya, tetapi ditentukan oleh pondasinya, oleh dasarnya, oleh akarnya. Ya, nah, sehingga begitu pun halnya dengan sebuah pohon, ya, kekuatannya itu ditentukan oleh akar, bukan pada batang dan rantingnya. Ya. Dan ternyata Tuhan ingin memberitahukan satu hal yang sangat penting yang mungkin kita abaikan selama ini, ternyata kasih adalah akar. Kasih adalah dasar. Ya, saya akan coba tunjukkan kepada saudara ya dengan cepat ya. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kalimat kasih yang saya ulang-ulang di sini itu adalah kasih agape. Ya, kasih Allah kepada manusia, bukan kasih stergen atau storge atau kasih philia ya, atau kasih phileo ya. Nah, apa bukti kasih itu seperti akar? Saya akan tunjukkan dengan cepat Saudara. Ada 3 poin yang saya mau lepaskan di sini. Nah, semoga ini membuat kita menjadi sadar bahwa kasih itu sangat serius. Nah, yang pertama, saudara harus menyadari bahwa dikasihi mampu membuat kita mengasihi. Saya ulang ya. Yang pertama, saudara pernah menyadari bahwa dikasihi membuat kita mampu mengasihi. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-19 firman Tuhan bilang begini. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, sementara ada banyak orang percaya untuk bisa mengasihi Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, mengasihi Tuhan itu harus. Oke? Setuju ya? Kita harus mengasihi Tuhan dan kita berupaya untuk terus bisa mengasihi Tuhan ya. Tapi ingat, saudara harus sadar bahwa ternyata mengasihi Tuhan hanyalah akibat. Ya, saudara harus sadar dulu bahwa saudara dikasihi Tuhan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau saudara nggak menyadari bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna. Amin. Nah, poin penting yang Alkitab coba komunikasikan untuk kita siang hari ini adalah gini. Ternyata dikasih Tuhan itu adalah akar. Ya, kalau selama ini kita belajar, kita dikasih Tuhan, kita disayang Tuhan, itu jangan main-main loh saudara. Ya, karena itu ternyata pengajaran dasar dari kekristenan kita. Nah, ada banyak orang berkata, ayo kasih Tuhan lebih lagi, dan kita mencoba untuk berupaya dengan kekuatan kita. Dan kita nggak sadar bahwa ternyata kemampuan kita mengasihi Tuhan karena kita menerima kasih Allah terlebih dahulu. Ya. Nah, sadarkah saudara bahwa ternyata Tuhan mengampuni kita itu supaya kita mampu mengampuni sesama. Oke?
Tuhan tahu mengampuni itu susah. Setuju ya? Tuhan tahu betul bahwa ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita ya, bahkan orang yang telah menghancurkan hidup kita, itu nggak mudah. Nah, Tuhan tahu akan hal itu. Itu sebabnya Tuhan memutuskan untuk mengampuni kita terlebih dahulu. Ya, sehingga kita ketika kita merasa diampuni oleh Tuhan dan kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu adalah dasar yang membuat kita dapat mengampuni sesama kita. Amin. Nah, coba saudara renungkan baik-baik. Mengapa kekristenan kita berat hari-hari ini? Karena ternyata kita hidup tanpa kesadaran bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua ternyata saya belajar bahwa apa bukti kalau kasih itu adalah akar? Ternyata kasih itu mempermudah dan meringankan ketaatan kita, ya. Ambil contoh di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat." Ada satu kalimat yang menarik, ya, saya berharap saudara juga tertarik dengan kalimat ini. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, sekarang kalau kita mau jujur yuk. Kira-kira perintah Tuhan itu berat apa enggak? Ayo jujur. Menurut saudara, perintah Tuhan itu berat apa enggak? Dari perspektif daging, ternyata itu berat loh, ya. Tapi Yohanes bilang begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, apa yang saya coba mau komunikasikan di sini, bahwa ternyata apa yang membuat perintah-perintah Tuhan menjadi berat, karena ini saudara, kita sedang mengalami krisis kasih. Ambil contoh ya. Ketika kita sedang mencintai seseorang, waktu kita melakukan apa yang diinginkan oleh pasangan kita, walaupun kayaknya itu berat banget ya, tapi kita melakukannya dengan senang hati. Bener ya? Tapi begitu kita mulai mengalami pengeroposan kasih di dalam hati kita terhadap orang tersebut khususnya ya, terhadap pasangan kita, maka segala sesuatu yang tadinya kita waktu jatuh cinta itu sangat ringan sekali, lalu tiba-tiba berubah jadi berat, ya. Mungkin saudara, saya percaya pernah mengalami semuanya ya, apa yang namanya jatuh cinta, bener ya? Kalau nggak pernah ngalamin aneh rasanya. Saya percaya kita semua pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta. Coba waktu saudara jatuh cinta sama pasangan saudara, ya saudara melakukan apa yang menjadi keinginan pasangan saudara, itu sepertinya ringan banget. Mungkin orang lihatnya, "Ih, kok mau sih kamu ngelakuin itu?" Ya. Tapi kita dengan senang hati kita bilang, "Iya dong, ringan, nggak berat." Kenapa? Karena kita sedang jatuh cinta, sedang dikuasai oleh cinta. Begitupun sama halnya dengan Tuhan, ya. Nah, kalau selama ini kita bilang, "Yuk mari kita taat, kita harus taat." Oke, betul ya, karena itu bagus sekali, Tuhan rindu saudara taat ya, tapi akan menjadi bermasalah ketika saudara nggak sadar bahwa taat itu adalah akibat. Dasarnya, akarnya adalah kasih Allah kepada kita. Nah, tapi jadi gini, betapa pentingnya untuk saudara terus merenungkan dan tanamkan di dalam kerangka berpikir kita bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna. Katakan amin. Ya, karena kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan bahwa saudara dikasihi Tuhan, maka saudara akan dengan mudahnya mengasihi Tuhan. Dan ketika saudara mengasihi Tuhan, maka dengan mudahnya saudara akan mentaati semua perintah-perintah Tuhan. Amin. Nah, lalu yang ketiga, apa yang saya mau coba sampaikan bahwa kasih adalah akar. Nah, poin yang ketiga, selain pertama tadi dikasihi, membuat kita mampu mengasihi, lalu yang kedua, ternyata kasih mempermudah meringankan ketaatan kita. Dan yang ketiga, saya mencatat di sini bahwa kasih ternyata penawar dari ketakutan, saudara. Nah, dari mana saya bisa dapat statement ini? Coba saudara perhatikan ya ayat ini. Ternyata ada korelasi antara hubungan iman dan kasih ya. Selama ini mungkin kita berpikir kedua hal ini berbeda, iman dan kasih. Coba saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang begini, perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih, apa saudara? Tidak ada ketakutan. Katakan sama-sama, tidak ada ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Selama ini saya berpikir iman yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Coba saudara renungan sebentar. Selama ini kita diajar kalau kamu punya iman, kamu nggak akan takut.
ya. Tapi ternyata ayat ini bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab kenapa? Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, apa poin penting yang mau saya sampaikan lewat ayat ini? Saya mau bilang begini saudara, kita mencoba beriman kepada Tuhan karena kita tahu iman itu penting. Setuju ya? Sekali lagi saya bilang, iman itu penting. Ya, kita sudah diajar dari tahun ke tahun bahwa orang percaya hidup oleh iman dan kita menyadari iman itu begitu penting dan kita ingin terus setiap hari kita bertumbuh di dalam iman yang makin hari kita makin rindu, kita semakin dikuatkan, semakin dikuatkan. Tapi anehnya kok kelihatannya nggak makin kuat. Makin hari kok kelihatannya malah kayak semakin melemah iman kita ya. Kenapa? Karena kita berfokus kepada iman dan mengabaikan akar, kita nggak sadar bahwa dasar dari iman adalah kasih. Nah, kalau saudara sadar Tuhan mengampuni saudara, maka bagaimana mungkin saudara bisa takut? Kalau saudara sadar betul bahwa Tuhan itu sempurna dalam mengasihi kita, maka bagaimana mungkin saudara punya ketakutan? Nah, saya ulang. Ketika saudara hidup dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dan saudara menyadari bahwa Tuhan itu sempurna dalam mengasihimu, maka kesadaran dan keyakinan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna ternyata membuat kita nggak hidup dalam ketakutan. Coba saudara cek, coba cek kapan saudara khawatir, kapan saudara merasa takut. Tanpa disadari, kalau ditelusuri akarnya adalah saudara nggak menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihimu dengan sempurna. Jadi hari ini, kalau saudara bertanya, "Ko Rudi, gimana caranya supaya iman saya bisa hebat?" Ya, jangan. Nah, jawaban saya gini, jangan berfokus kepada imannya, tetapi berfokuslah kepada akarnya. Apa akarnya? Akarnya adalah saya dikasihi Tuhan dengan sempurna. Nah, kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan bahwa saudara dikasihi Tuhan dengan sempurna, maka ketakutan tidak punya tempat di dalam hidup kita. Amin. Nah, ini penting saya lepaskan. Coba saudara perhatikan slide berikut ini ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang menjadi dasar dari pengajaran ini ya. Coba saudara perhatikan ayat ini. Saya mencoba untuk menstimulus kerangka berpikir kita bahwa kasih itu adalah akar ya. Demikian ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalimat selanjutnya yang membuat saya tertarik adalah ini. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kasih jadi terbesar? Sederhana, karena ternyata kasih itu adalah dasar dari iman. Dan iman itu adalah dasar dari pengharapan. Nah, contoh, kalau saudara krisis kesadaran bahwa saudara dikasihi Tuhan, maka saudara hidup dalam ketiadaan iman. Kalau saudara sedang mengalami krisis iman, maka bagaimana mungkin saudara bisa punya pengharapan? Karena pengharapan adalah akibat dari saudara punya iman. Tapi bagaimana mungkin saudara bisa punya iman kalau saudara sendiri sedang dalam krisis kesadaran bahwa saudara dikasihi Tuhan? Alkitab sudah menubuatkan kepada kita bahwa dunia semakin ke depan itu semakin gak baik ya, dan semakin gak mudah. Tapi percayalah, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Saudara nggak usah mikirin bagaimana cara Tuhan memelihara kita, karena itu bagiannya Tuhan. Ya, dan bukan bagian kita untuk memikirkan akan hal itu. Percaya saja, Tuhan mengasihimu lebih dari yang kamu tahu. Dan dasar dari Tuhan memelihara kita, itu bukan karena performa kita, tapi karena kasihnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah, kalau hari-hari ini mungkin saudara bilang begini, "Ko Rudi, kok saya kayaknya nggak punya pengharapan ya, Ko Rudi. Kayaknya sekarang saya udah hopeless ya." Coba selidiki, cek. Kalau saudara kehilangan pengharapan, berarti iman saudara sedang terdistorsi. Nah, kenapa iman saudara sedang terdistorsi? Karena saudara sedang mengalami krisis kasih, sehingga teramputasinya pengharapan saudara di dalam Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan akan hari ini, maka saya mendapatkan satu poin penting dan saya mau lepaskan buat saudara bahwa apa sih sebetulnya strategi iblis untuk menjatuhkan dan meruntuhkan hidup kita? Nah, tentu kita semua tahu bahwa iblis itu sangat berambisi untuk menjatuhkan kita.
untuk meruntuhkan hidup kita. Nah, apa strategi yang dipakai iblis untuk mengalahkan kita? Nah, saya akan menjelaskan dengan satu analogi, ya. Saudara sering lihat, bangunan tinggi ya, bangunan-bangunan yang tinggi di bangunan-bangunan pencakar langit. Nah, bangunan itu kalau sudah tua, itu akan dihancurkan. Nah, cara mereka menghancurkan bangunan itu bukan dari atas, bukan dari tengah, tetapi dari dasar ini. Maka mereka meletakkan sebuah bom ya di dasarnya itu, di pondasinya, mereka letakkan bom, lalu mereka tarik kabel, mereka kondisikan semuanya sudah kosong. Ketika sudah dipastikan kosong, maka dari jarak jauh mereka pencet itu remote, lalu boom, hancur. Bangunan setinggi apapun runtuh seketika. Nah, begitupun cara iblis meruntuhkan kita, cara iblis menjatuhkan kita. Dia hajar pondasi, dia hajar dasarnya, dia hancurkan akarnya dulu dari kehidupan kita. Apa dasar kehidupan kita? Kesadaran kita dikasih Allah dengan sempurna. Nah, coba saudara lihat ini. Strategi iblis ya, saya mencatat ada 3 ya, untuk mencoba menyerang akar atau dasar dari kehidupan orang percaya. Ada 3 strategi iblis. Yang pertama adalah iblis memberi parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Kalau saudara punya parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan, maka otomatis saudara akan menjadi skeptis. Atau lebih parahnya menjadi prejudis. Prejudis itu berprasangka buruk sama Tuhan. Ya. Kenapa ya Tuhan kok nggak sayang lagi sama aku? Kok Tuhan lebih sayang dia daripada aku? Saudara akan berprasangka ketika saudara mempunyai parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Karena saudara keliru dalam menggunakan parameter untuk mengukur kasih Tuhan. Nah, yang kedua adalah strategi iblis adalah membuat kita mempercayai bahwa kasih Tuhan itu berubah atas hidup kita. Mungkin pernah terbersit di dalam benak saudara bahwa saya rasa awal-awal saya ikut Tuhan kayaknya sayang banget sama Tuhan. Ya, apa yang saya inginkan Tuhan jawab gitu ya. Tapi kok hari-hari ini kayaknya Tuhan nggak sayang lagi ya sama saya. Kayak Tuhan sudah jauh meninggalkan saya. Nah, sadarkah saudara bahwa itu adalah strategi iblis untuk menjatuhkan dan meruntuhkan. Lalu yang ketiga, memprovokasi kita untuk berupaya membeli kasih Tuhan. Kita berpikir bahwa untuk dikasih Tuhan, kita harus melakukan sesuatu dulu untuk Tuhan. Kita berpikir untuk dikasih Tuhan, kita harus berjuang dulu mati-matian untuk Tuhan. Ya. Saya mau katakan, dasar dari Tuhan mengasihi saudara, itu bukan dari apa yang saudara bisa lakukan untuk dia. Ya. Contoh yang simple, yang sederhana, ya. Saya percaya ada banyak orang tua di sini yang sudah menjadi orang tua dan sudah punya anak. Ya. Pertanyaan saya, apa dasar kita dalam mengasihi anak kita? Apa dasarnya? Ya, karena dia udah bisa kasih uang banyak sama kita, atau karena dia sudah bisa menyenangkan hati kita, ya, atau karena dia bisa bantuin rumah. Sadarkah saudara, waktu kita mengasihi anak kita, waktu kita mencintai anak kita, kasih kita kepada anak itu tidak ditentukan dari apa yang dikerjakannya kepada kita. Ada waktunya anak kita bikin kesel, ya, bikin jengkel, tapi aneh, kasih kita nggak pernah berubah sama anak kita. Ya, ada waktunya bikin anak kita tuh bikin jengkel, bikin kecewa, iya, ya, tapi kayaknya kita tetap sayang sama anak kita. Apa yang menjadi dasar kita mengasihi anak kita? Karena dia statusnya adalah anak kita. Amin. Saya sering kali bingung sama diri saya juga. Ya, melihat anak saya belum bisa melakukan berbuat yang terbaik untuk saya, tapi kenapa saya nggak bisa berhenti dalam mengasihi mereka ya sebagai anak saya. Nah, ada satu kabar baik yang mau sampaikan siang hari ini. Saudara nggak butuh berjuang untuk dikasih, karena saudara sudah dikasih. Amin. Nah, ini penting sekali, karena sementara iblis mencoba menggoyahkan keyakinan kita, karena di saat iblis berhasil menggoyahkan, nah maka apa yang terjadi? Yang terjadi, coba saudara lihat ini. Ya, di dalam poin ini saya mencatat bahwa saat iblis berhasil menggoyahkan keyakinan bahwa kita selalu dikasihi, maka dia berhasil menggoyahkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, melalui ibadah ini saya ingin mencoba membuka strategi iblis dalam mencoba menggoyahkan imanmu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika kita selama ini mungkin berpikir bahwa cara iblis menggoyahkan iman kita dengan realita kehidupan, ya, itu betul, ya. Betul, tapi kalau saudara teliti baik-baik, cara iblis menggoyahkan iman kita, itu bukan hanya dengan realita kehidupan kita,
tapi iblis berupaya menggoyahkan keyakinan kita di dalam dirimu. Ternyata apa yang dia goyahkan? Engkau dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kalau saudara sedang diombang-ambingkan oleh masalah, saudara sedang mengalami krisis pengharapan, saudara mulai susah sekali mengasihi Tuhan, saya mau katakan, jangan biarkan itu terjadi, karena itu adalah iblis berusaha untuk menggoyahkan apa yang menjadi dasar keyakinan. Yaitu apa akarnya? Dikasihi oleh Tuhan dengan sempurna. Nah, next. Saya mencatat bahwa apa yang kita butuhkan, sebenarnya bukanlah sebatas pengetahuan ya, bahwa kita dikasihi. Sejak sekolah minggu mungkin saudara sudah sering mendengar pengajaran bahwa kita dikasihi, ya kita sudah tahu tentang hal itu. Saya disayang Tuhan, Tuhan mati buat saya. Nah, kita sudah tahu tentang hal itu. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya bukan sebatas pengetahuan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, tapi kesadaran yang mengakar dalam kerangka berpikir kita bahwa apa? Bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, jangan izinkan iblis menggoyahkan keyakinan bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena itu adalah dasar dan akar dari semua kehidupanmu. Nah, kalau engkau hancur di situ, maka kekristenanmu akan hancur. Nah, kita masih beragama Kristen, tapi kita nggak akan pernah bisa mengalami kekristenan yang sesungguhnya. Nah, saya akan tutup kebenaran ini dengan ayat ini. Coba saudara lihat ini dalam Efesus 3 ayat yang ke-19. Ya, Efesus 3 ayat yang ke-19, saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata, ini doa dari Rasul Paulus buat jemaat di Efesus ya. Dia bilang begini, aku berdoa. Nah, apa sih doanya? Ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, apa saudara? Dapat memahami, bukan mengetahui, memahami. Ya. Aku berdoa supaya dapat memahami uh, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Banyak orang percaya ya, dikasihi Tuhan baru sebatas menyentuh alam sadarnya, tapi belum mengubah alam bawah sadar. Hanya sebagai lip service, tapi belum menyentuh ke dalam hatinya. Nah, saya ulang, pengetahuan bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, itu sebenarnya cuma sebatas pengetahuan di alam sadar kita, dan belum mengakar dalam keyakinan kita. Ya. Tentu saudara pernah belajar bahwa hidup manusia itu ada dua otak, ya. Alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar adalah di mana memori-memori yang pernah kita alami, ya sepertinya sudah terlupakan, tapi sebetulnya masih ada itu, masih eksis ya. Nah, berdasarkan penelitian bahwa ternyata 88% hidup seorang itu digerakkan oleh alam bawah sadarnya. Ya. Sedangkan 12%-nya digerakkan oleh alam sadar. Bahkan Sigmund Freud ya, seorang pakar psikologi, dia pernah mencatat bahwa 90-95% manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Nah, mungkin saudara bilang begini, "Kok Rudi, saya udah tahu Tuhan sayang sama saya." Oke, tapi dari mana saudara bisa bilang begitu? Ya, dari alam sadar kita atau dari alam bawah sadar? Ya. Dari alam sadar boleh kita bilang, saya dikasihi Tuhan. Tapi kalau alam bawah sadar kita tidak mempercayainya, maka kita hidup gak akan pernah mengalami kepenuhan dari kasih Kristus. Ya. Jangan puas hanya sekedar mendengar firman bahwa saya dikasihi Tuhan. Jangan puas. Ya. Jangan berhenti sampai di situ. Renungkan itu, terus minta Tuhan wahyukan sama kita tentang Tuhan begitu besar mengasihi kita. Amin. Nah, saya mencatat di sini bahwa teruslah merambatkan kesadaran akan kasihnya yang sempurna seperti akar yang semakin dalam sehingga menembus dan mengubah area alam bawah sadar kita. Nah, hari ini kasih adalah akar dari iman, pengharapan, ketaatan, dan keradikalan. Kalau saudara hidup dalam kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, saudara akan radikal dengan sendirinya. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, maka saudara akan hidup dalam sebuah ketaatan. Ketaatan bukan hal yang berat. Ya. Kalau saudara sadar dan yakin bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan, maka nggak heran saudara akan punya iman yang luar biasa.
Nah, kalau saudara sadar dan yakin bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan, maka secara otomatis saudara akan punya pengharapan di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya jangan pernah menganggap remeh pengajaran atau pelajaran bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Saya tutup khotbah saya dengan slide terakhir ini. Ya, di dalam Matius 3 dengan ayat terakhir, maksud saya, Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya, Matius 3 ayat 16 sampai 17 ketika Yesus dibaptis dan dia baru keluar dari air, Alkitab katakan begini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan ayat? Yang membuat saya tertarik dengan ayat ini adalah ini. Seharusnya statement ini dilepaskan ketika Yesus di atas kayu salib. Karena waktu Yesus dibaptis, Yesus belum melakukan apa-apa. Belum ada orang mati dibangkitkan, belum ada mujizat, ya belum ada pelayanan-pelayanan spektakuler ya, belum ada prestasi yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi Bapa bilang begini, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apa yang saya coba mau komunikasikan melalui ayat ini buat kita? Kasih Tuhan dan perkenanan Tuhan kepada kita, itu bukan ditentukan oleh performa kita, bukan ditentukan oleh prestasi kita, tapi ditentukan oleh status kita sebagai anaknya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis akan coba terus menggoyahkan keyakinanmu, jangan biarkan itu terjadi. Ya. Dan yang luar biasa di dalam ayat selanjutnya, Matius 4 ayat 1, setelah Yesus mendengar suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lalu Matius 4 ayat 1 bilang begini, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai." Apa pewahyuan yang saya dapatkan di sini? Kesadaran dan keyakinan bahwa saudara dikasihi Tuhan akan menyiapkan saudara untuk menghadapi pencobaan apapun di dalam kehidupan. Bapa tahu Yesus sebentar lagi akan dicobai. Itu sebabnya Bapa bekali Yesus dengan satu statement penting. "Aku mengasihi kamu dan aku berkenan atasmu." Nah, itulah yang menjadi modal Yesus untuk menghadapi pencobaan di padang. Dan saya percaya prinsip yang sama juga akan membekali kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan apapun di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, apa modalnya? Modalnya satu ini. Tuhan sangat mengasihi saudara dan Tuhan berkenan kepada saudara. Amin. Selamat merenungkan kasih itu sampai bukan hanya menyentuh alam sadar tetapi mengubah alam bawah sadar kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami, dan Kau nggak akan pernah melepaskan kami dari pencobaan-pencobaan yang ada dalam dunia ini. Dan dari kehidupan-kehidupan yang kami jalani. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, yang mengingatkan kami betapa hebat kasih-Mu Tuhan, betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami dan mencintai kami. Terima kasih banyak Bapa, dan kami akan terus merenungkan akan hal itu, dan kami akan impartasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami ingin terus bertumbuh di dalam Kau Tuhan, iman kami ingin terus bertumbuh, dan pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu biar tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom.